Baik, kali ini kita akan memulai praktikum pengamatan morfologi jamur. Jamur yang kita gunakan dari ini adalah papang dari tempe. Ya. Untuk alat yang kita gunakan pada praktikum kali ini antara lain yaitu adalah pisau yang digunakan untuk memotong tempe ukuran 1 x 1 cm. Kemudian ada korek api untuk pematik api. Selanjutnya adalah plastic wrap. Selanjutnya yaitu adalah bunsen. Kemudian ada 2 cawan Petri yang sudah disterilisasi. Kemudian ada spatula untuk meratakan nasi yang kita letakkan pada cawan Petri. Kemudian ada pinset yang digunakan untuk menjepit tempe yang sudah kita potong. Kemudian ada juga alkohol 70% untuk aseptis, peralatan seperti pinset, spatula, dan pisau. Ada juga tisu untuk mengelam. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan yang antara lain adalah tempe dan nasi. Baik, selanjutnya kita mulai dengan memotong tempe terlebih dahulu. Sebelumnya kita aseptis dulu pisaunya menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita lap sampai bersih. Selanjutnya kita potong tempenya. Ini hasil potongannya 1 x 1 cm. Kita letakkan sini terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita nyalakan mesinnya. Kemudian kita buka cawan Petri yang sudah disterilisasi. Kita dekatkan dengan api ya. Selanjutnya kita ambil nasi. Kita isi penuh cawan Petri menggunakan nasi dan kita ratakan dengan spatula. Ditekan-tekan sampai merata ya. Nah, nasi ini digunakan sebagai media untuk pertumbuhan dari kapal jamur tempe. Setelah rata, kita tutup terlebih dahulu. Kemudian kita aseptis juga pinsetnya. Kita ambil tempe yang sudah kita potong tadi ya. Kita masukkan. Kemudian ditutup. Kemudian digiling dengan api. Selanjutnya kita ambil plastik wrap-nya. Kita tutup cawan Petri agar lebih rapat menggunakan plastik wrap. Jadinya seperti ini. Untuk yang kedua, kita buka dulu cawan Petrinya. Kemudian kita masukkan nasi sampai cawan Petri ini dan diratakan dengan spatula sama seperti tadi. Nah, setelah rata jadinya seperti ini. Dari 2 cawan Petri ini kita lakukan 2 perlakuan yang berbeda. Yang pertama,
yang menggunakan jamur tempe, ini kita akan letakkan dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Seperti itu. Kemudian yang cawan petri yang kedua akan diletakkan di ruang dengan suhu ruang, di mana dilakukan perlakuan dengan membuka tutup dari cawan petri. Jadi seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan mematikan genset dan merapikan peralatan yang kita gunakan serta membersihkan meja. Setelah itu, kita akan meletakkan dua cawan petri dengan perlakuan sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, ini adalah untuk sampel pertama, di mana menggunakan tempe diletakkan pada tengah cawan petri, kemudian ada nasi yang sudah kita padatkan sebagai media untuk pertumbuhan dari kapang jamur tempe. Baik, untuk perlakuan pertama ini kita akan masukkan dalam inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Baik, untuk cawan petri yang kedua akan kita letakkan pada suhu ruang. Kemudian untuk kedua sampel ini akan kita amati selama 7 hari masing-masing selama 7 hari. Kita amati setiap harinya bagaimana pertumbuhan dari morfologi jamur masing-masing sampel. Baik, setelah kita selesai melaksanakan praktikum, jangan lupa kita membersihkan peralatan yang kita gunakan dan meja yang kita gunakan. Kita bersihkan dulu ya. Hasil pengamatan pertumbuhan kapang. Pengamatan hari pertama. Pada sampel 1 yang disimpan pada inkubator suhu 30 derajat mengalami perubahan. Kapang pada jamur tempe telah tumbuh dan mulai menyebar pada area nasi. Sedangkan sampel 2 yang diletakkan pada ruang terbuka dan kondisi terbuka juga sudah mengalami perubahan. Jamur mulai tumbuh pada media nasi, dan nasi mulai berubah dari yang basah menjadi kering. Pengamatan hari kedua. Sampel pertama yang diletakkan pada inkubator suhu 30 derajat Celcius mengalami perubahan. Kapang mulai tumbuh pada media nasi. Hal ini ditandai dengan warna putih yang menyelimuti nasi. Selain itu, kapang yang berada pada tempe mengalami perubahan warna menjadi kehitaman. Hal ini terjadi karena kapang pada tempe telah mengalami pecah spora. Selain itu, media nasi yang digunakan masih tetap berwarna putih. Pada sampel kedua yang diletakkan di suhu ruang dan kondisi terbuka juga telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan media nasi yang berubah menjadi semakin kering. Selain itu, media nasi juga mengalami pengurangan jumlah, di mana hal ini terjadi karena beberapa organisme telah memakan dari nasi tersebut. Selain itu, media nasi pada sampel 2 juga telah ditumbuhi jamur-jamur yang ditandai dengan warna putih yang membentuk hifa dan yang berwarna orange atau kekuningan. Pengamatan hari ketiga. Sampel pertama yang disimpan pada inkubator suhu 30 derajat Celcius mengalami perubahan. Kapang mulai tumbuh pada media nasi. Warna kapang tidak lagi putih namun berubah menjadi sedikit kehitaman. Media nasi juga mulai berubah mewarna sedikit kekuningan. Sampel kedua yang diletakkan di suhu ruang dengan kondisi terbuka juga mengalami perubahan. Jumlah nasi pada sampel mulai berkurang karena dimakan organisme lainnya. Selain itu, sampel 2 juga telah ditumbuhi beberapa jenis jamur yang ditandai dengan 3 warna hifa yang berbeda. Yang pertama, berwarna keputihan, yang kedua, sedikit orange, dan yang ketiga, muncul warna baru, yaitu warna kehitaman. Pengamatan hari keempat. Sampel pertama yang disimpan pada inkubator suhu 30 derajat Celcius mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan
media nasi yang telah berubah menjadi sedikit kekuningan. Jamur terlihat tidak mengalami pertumbuhan. Kapang pada tempe terlihat berubah menjadi warna kehitaman. Pada sampel kedua yang diletakkan pada suhu ruang, dengan kondisi terbuka juga mengalami perubahan. Media nasi semakin kering dan jumlah semakin berkurang. Selain itu, pada sampel 2 juga ditumbuhi beberapa jenis jamur yang berbeda. Yang pertama, ditandai dengan jamur yang berwarna hifa putih. Yang kedua, berwarna ke-orange. Yang ketiga, berwarna kehitaman. Dan muncul warna baru, yaitu warna kekuningan. Pengamatan hari kelima. Sampel pertama yang disimpan pada inkubator suhu 30 derajat Celcius mengalami perubahan. Media nasi berwarna sedikit kekuningan. Kapang tidak mengalami pertumbuhan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya tidak bertambah atau luasannya yang tidak bertambah. Selain itu, kapang juga sudah mengalami perubahan warna menjadi sedikit kehitaman dan agak keabu-abuan. Pada sampel kedua yang diletakkan pada suhu ruang dengan kondisi terbuka juga telah mengalami perubahan. Nasi semakin kering. Kemudian ditumbuhi pula beberapa jenis jamur yang ditandai dengan hifa yang berwarna putih, orange, hitam, dan kuning. Praktikum selanjutnya yaitu pengamatan pertumbuhan dari kamir. Untuk kamir yang kita gunakan yaitu dari ragi roti. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini antara lain yaitu untuk alatnya kita membutuhkan gelas ukur yang sudah sterilisasi, kemudian Erlenmeyer yang sudah sterilisasi juga, pengaduk kaca, sendok, kain saring, kemudian ada aluminium foil, ada juga pemanas, timbangan digital. Untuk bahan-bahannya yang kita butuhkan antara lain yaitu ada ragi yang kita timbang nantinya sebanyak 1% dari jumlah jus yang kita gunakan yaitu sebanyak 250 ml. Kemudian gula ini juga akan kita timbang sebanyak 10% yang kita gunakan untuk campuran jus apelnya. Kemudian jus apel ini terbuat dari apel yang telah ditimbang sebanyak 300 gram, kemudian ditambahkan dengan aquades sebanyak 200 ml. Untuk lebih lancar lagi, bisa ditambahkan aquades sebanyak 100 ml lagi. Kemudian aquades. Dan tidak lupa kita juga menggunakan termometer untuk mengukur suhunya. Untuk bahan yang digunakan dalam pengamatan pertumbuhan dari kamir, kita juga membutuhkan gula. Gula yang diperlukan dalam pencampuran dengan jus apel ini sebanyak 10% dari jumlah jus yang digunakan. Jumlah jus yang digunakan yaitu sebanyak 250 ml. Berarti gula yang kita gunakan adalah sebanyak 25 gram. Untuk itu kita lakukan penimbangan gula terlebih dahulu. Pada pengamatan kamir, kita membutuhkan ragi sebanyak 1% dari jumlah bahan yang kita gunakan. Bahan yang kita gunakan jus sebanyak 250 ml, sehingga jumlah ragi yang kita perlukan yaitu sebanyak 1% sebesar 2,5 gram. Untuk itu, mari kita lakukan penimbangan ragi terlebih dahulu. Baik, kita akan mulai. Yang pertama kita mengaduk jus apelnya. Kemudian ditambahkan aquades.
Selanjutnya kita saring. Kita ambil jus apel sebanyak 250 ml, kemudian kita nanti tuangkan ke dalam Erlenmeyer. Jus apel sudah kita masukkan sebanyak 250 ml ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya kita panaskan menggunakan pemanas hingga suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Baik, selanjutnya jus apel kita panaskan pada pemanas pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Baik, selanjutnya kita tambahkan gula pada suhu 80 derajat Celcius. Gula yang kita gunakan sudah kita timbang sebelumnya, yaitu sebanyak 25 gram atau 10% dari jus apel yang kita gunakan. Selanjutnya kita aduk. Setelah 15 menit, kita angkat dan dinginkan hingga suhu 37 derajat Celcius. Nah, selanjutnya dari jus apel yang sudah kita panaskan selama 15 menit pada suhu 80 derajat Celcius, kemudian kita dinginkan hingga suhu 30 derajat Celcius. Kemudian nanti kita akan campurkan menggunakan ragi seberat 2,5 gram yang sudah kita timbang sebelumnya. Baik, jus apel sudah mencapai suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita tambahkan ragi roti yang sudah kita timbang seberat 2,5 gram. Kemudian diaduk. Selanjutnya ditutup kembali dan diletakkan pada inkubator pada suhu 30 derajat Celcius. Baik, selanjutnya jus apel sudah kita campurkan dengan ragi dan gula. Kita inkubasi di dalam inkubator selama 7 hari dengan suhu 30 derajat Celcius. Selama 7 hari tersebut dilakukan pengamatan setiap harinya. Pada awalnya, media yang menggunakan jus apel berwarna coklat keruh atau coklat agak kehitaman. Namun setelah disimpan pada inkubator suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam atau 1 hari telah mengalami perubahan. Hasil pengamatan pertumbuhan Kamer. Pengamatan hari pertama. Media yang menggunakan jus apel telah mengalami perubahan. Media berubah warna menjadi sedikit kekuningan. Selain itu, pada media juga terjadi pengendapan. Kemudian muncul pula gelembung-gelembung udara pada media. Hal ini menandakan bahwa kamir pada media telah tumbuh. Pengamatan hari kedua. Sampel yang menggunakan media jus apel mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya endapan pada sampel. Selain itu, warna sampel juga semakin berubah dari hari pertama. Pada hari kedua ini, warna sampel terlihat lebih jernih, kuning jernih atau jernih daripada hari pertama. Selain itu, gelembung udara yang terbentuk juga semakin banyak. Pengamatan hari ketiga. Media pada sampel mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan terbentuknya endapan pada dasar sampel. Selain itu, jumlah endapan juga terlihat semakin banyak. Warna sampel terpisah menjadi dua, yaitu bagian endapan dan bagian airnya. Bagian air berwarna lebih jernih daripada hari yang sebelumnya. Jumlah gelembung-gelembung udara tidak sebanyak pada hari kedua. Pengamatan hari keempat. Media mengalami perubahan. Media yang digunakan pada sampel ini mengalami perubahan ditandai dengan munculnya endapan
pada media. Endapan yang dihasilkan lebih banyak pada hari yang sebelumnya. Cairan pada media ini juga berwarna lebih bening daripada hari sebelumnya. Selain itu, jumlah gelembung-gelembung udara tidak sebanyak di hari sebelumnya. Pengamatan hari kelima. Media yang digunakan sebagai sampel telah mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan munculnya endapan yang semakin tebal dibandingkan hari sebelumnya. Selain itu, dari media juga terlihat jelas terdapat dua bagian, yaitu bagian endapan dan bagian cairan. Pada bagian cairan terlihat lebih jernih daripada hari sebelumnya. Pada hari kelima ini, cairan berwarna kekuningan dan lebih jernih. Selain itu, gelembung udara sudah tidak nampak lagi muncul pada media.